Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan saya Muhammad Adrian Wirokusuma dengan NIM 187221087 dan teman saya Muhammad Fadil dengan NIM 187221061. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas proyek UAS visualisasi data dengan Random Forest dengan tajuk IBM Employee Attrition Analysis dan kami dari kelas analisis visualisasi data teori I2. Oke, baik. Pertama ini ada paper overview ya. Oke, jadi atrisi karyawan didefinisikan sebagai proses alami di mana karyawan kerja, meninggalkan dunia kerja misalnya karena pengunduran diri, karena alasan pribadi atau pensiun, dan tidak tergantikan untuk waktu yang lama atau selamanya. Kemudian berkurangnya karyawan yang melebihi ambang batas tertentu dapat merugikan keberagaman pada organisasi. Selain itu, untuk meminimalisir pengurangan karyawan, penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui alasan utama mengapa karyawannya memilih keluar dari perusahaan. Yang terakhir, oleh karena itu, dalam paper ini dilakukan analisis terhadap dataset IBM Employee Attrition untuk menemukan alasan utama pengunduran diri tersebut. Oke, untuk dataset dan metodologi penelitian sendiri pada IBM Employee Attrition ini merupakan paper yang diambil dengan total sampel sebanyak 1.471 record dan 34 fitur. Nah, lalu variabelnya dibagi menjadi tiga, yaitu informasi dasar pengalaman kerja dan tingkat kehadiran. Dengan atribut pertama age, attrition, business travel, daily rate, department, investment from home, education field, employee count sampai years with cure manager. Nah, dengan fitur tersebut salah satu fiturnya yaitu menjadi variabel output dengan fitur attrition dengan dua kelas, yaitu diambil outputnya yaitu ya atau tidak. Untuk metodologi penelitian sendiri, kita menggunakan random forest dengan 34 atribut karyawan dengan memilih key atribut di mana key kurang dari 34 dan regresi logistik employee attrition sebagai variabel dependent Y dengan 0 mewakili tidak dan satu mewakili ya. Bisa lanjut next. Oke, ini adalah hasil ya dari tingkat kepentingan fitur dengan model random forest ya. Oke, jadi ini di dalam paper bisa dilihat ada importance. Ini salah satunya atributnya adalah monthly income. Kemudian yang kedua ada age dan yang ketiga ada distance from home. Ini bisa kita lihat dari visualisasi. Kemudian dari percobaan kami ini feature importance bisa dilihat ada monthly income, age dan overtime. Baik, ini sebenarnya ada detail yang lebih bagus lagi. Nextnya nanti ada skemanya, jadi nanti akan kami tunjukkan setelah nanti ada skemanya, biar utuh gitu ya. Oke, ini Baik. tingkat kepentingannya akan dijelaskan oleh Fadil. Nah, mungkin untuk interpretasi dari visualisasi tadi dengan monthly income, age, dan distance from home dalam tiga fitur ini menjelaskan peran penting teratas yang menunjukkan apakah karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, lalu sementara status perkawinan yang sudah menikah dan perempuan berusia 40 sampai 50 tahun kurang mungkin untuk pergi. Lalu pada percobaan kami sendiri sama, yaitu monthly income, daily rate, dan total working years menunjukkan tiga fitur yang penting teratas yang menunjukkan apakah karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan. Lalu untuk selanjutnya merupakan perbedaan skema dengan next slide. Oke, jadi Nah, selanjutnya secara merupakan umum ada beberapa okay. skema. Jadi ada skema 2080, kemudian nextnya ada skema 3070, dan ada skema 2575 ya. Nah, ini akan saya tunjukkan untuk apa yang telah kami buat gitu ya dalam kodenya seperti itu. Jadi ini adalah tampilannya. Kami pertama-tama melakukan pastinya pre-processing ya. Ada pembacaan data, kemudian kami juga mencari missing value, di mana di sini pengecekan missing value dan ditemukan tidak ada missing value setelah kode dijalankan ya. Ini telah kami lakukan. Kemudian kami melakukan identifikasi deteksi outlier. Kemudian yang selanjutnya ada random forest. Nah, ini nanti matriks korelasi akan dijelaskan belakangan. Jadi ini ada pembangunan model dulu yang pertama ya. Ini ada skema 20 tes dan 80 train.
Di sini kami membuat size-nya itu adalah 0,2 dan random state-nya ini default ya, atau yang biasa digunakan tuh 42. Jadi 0,2 ini menandakan skema 20 tes dan 80 train. Kemudian kami masukkan juga untuk plot fitur yang pentingnya dengan Y and X reverse gitu ya. Kemudian di sini adalah hasilnya ya dari skema yang telah kami buat tadi ya. Jadi 20 tes dan 80 train di mana top 3-nya ini adalah monthly income, kemudian age dan overtime atau secara bahasa manusianya atau harfiahnya adalah pendapatan bulanan, umur dan juga jam kerja yang berlebihan. Kemudian next-nya adalah skema 30 tes dan 70 train di mana ditunjukkan dengan test size-nya ini 0,3 ya dengan random state itu 42. Kemudian di sini juga kami tentu ada plot untuk fitur pentingnya dengan Y and X reverse. Kemudian fiturnya ini bisa kita dapatkan dengan skema 30 tes dan 70 train. Top 3-nya ini justru age yang nomor satu. Age ini adalah usia yang menjadi faktor mengapa dia meninggalkan pekerjaan atau atrisi karyawan. Kemudian yang kedua adalah monthly income dan yang ketiga adalah daily rate. Daily rate ini berhubungan dengan bagaimana kepuasan atau kenyamanan setiap harinya. Jadi daily rate-nya ini bisa diukur sebagai salah satu tiga top 3 yang menjadi alasan atrisi karyawan. Kemudian yang terakhirnya adalah skema 25 tes dan 75 train dengan tes size-nya 0,25 ya sesuai dengan itu. Random state tetap 42. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan plot kepentingan fitur dengan X dan Y reverse, X and Y reverse. Kemudian dari skema 25 tes dan 75 train, kami mendapatkan justru yang nomor satu adalah monthly monthly rate ya. Monthly rate, yang kedua ini adalah age dan yang ketiga adalah overtime. Nah, ini adalah menandakan juga bahwa secara umum yang konsistennya adalah edge dan overtime dari ketiga ini, sehingga menurut hemat kami bahwa sebenarnya atrisi karyawan itu sangat dipengaruhi juga ya oleh age, usia, usia sang karyawan ya atau karyawati dan juga overtime atau beban kerja yang terlalu banyak sehingga memakan waktu yang over seperti itu. Untuk yang berbeda itu mungkin ada tadi ada monthly rate-nya, kemudian dari sisi monthly income ya, dan juga tadi ada daily rate gitu ya. Oke, itu untuk skemanya. Mungkin untuk informasi akurasinya akan dijelaskan oleh teman saya untuk per skemanya. Oke, silakan Fadil untuk akurasi skema. Nah, mungkin untuk yang hasil skema dari 20 data test dan 80 data train, itu mungkin akurasinya mirip seperti hasil dari papers sebesar 0,85442. Lalu untuk akurasi dari skema 3070 masih mirip dengan hasil dari paper juga 0,85147. Lalu yang skema 2575 skema 2575 juga masih mirip sebesar 0,85109. Oke, baik. Untuk nextnya ini kami ada juga matriks korelasi. Jadi matriks korelasi ini adalah menentukan hubungan antara dua variabel ya. Korelasi tertingginya tuh bagaimana dan apa yang menjadi yang paling besar di dalam kasus kita, yaitu adalah atrisi karyawan. Di sebelah kiri ini kami mendapatkan di dalam paper beberapa poin dan untuk percobaan kami juga ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kami tunjukkan, namun ini adalah hasilnya terlebih dahulu. Mungkin boleh dibaca oleh Fadil. Dalam mungkin hasil matriks korelasi dalam paper dan percobaan kami sama, yaitu bisa dilihat untuk income dan job level sebesar 0,95 tertingginya, lalu job level dan total working years sebesar 0,78 dan monthly income dan total working years sebesar 0,77. Nah, dalam matriks korelasi ini dalam percobaan kami dan dengan papernya sama. Oke, baik. Jadi untuk tampilannya Terakhir ya kurang kesimpulan, lebih seperti ini sebentar. Akan kami share screen kembali. Apakah sudah terlihat untuk share belum screen? untuk tampilan Python ya, kode Pythonnya belum terlihat. Oke, sebentar. Sebentar ya, floating. Oke, jadi ini untuk kode Python ya, ini sudah terlihat ya. Oke.
Jadi ini adalah matriks korelasi ya. Jadi matriks korelasi yang kami bikin, kami membaca CSV-nya, kemudian kami membuat matriks korelasi dengan data.core, kemudian kami membuat heat map juga dengan warna-warna yang kami buat. Kemudian di sini bisa didapatkan ya untuk hasil yang terbanyak itu ya, itu bisa dilihat dari warnanya juga. Jadi di sini ada 0,95 ya. Ini adalah angka yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Untuk variabelnya adalah monthly income dan juga sebentar, ini adalah monthly income dan job level ya. Kemudian ada juga yang satunya lagi adalah job level dan monthly income juga sama 0,95. Ini adalah yang paling tinggi ya. Selanjutnya ini ada di sini ada 0,77 dan di sini ada 0,78 untuk job level dan juga total working years. Oke, jadi dari matriks korelasi ini bisa didapatkan korelasi yang faktor korelasi antara dua variabel yang paling besar sehingga mempengaruhi atrisi tersebut dapat terjadi. Hal-hal ini dapat dipelajari secara umum atau baik kesimpulan. Kami bisa balik ke eh, presentasinya. Jadi secara kesimpulannya kami dapatkan bahwa dalam identifikasi metode yang digunakan, ini kita menggunakan random forest ya khususnya ya, untuk mengidentifikasi fitur-fitur. Kemudian hasil pada paper ini menunjukkan bahwa pendapatan bulanan, usia, dan jumlah perusahaan tempat bekerja adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk mengundurkan diri. Sedangkan pada hasil percobaan kami, monthly income, daily rate, total working hours adalah tiga fitur yang penting dan teratas, sehingga menunjukkan apakah karyawan memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan. Kemudian temuan lain pada paper mencakup bahwa orang tua, tingkat pekerjaan tinggi, kepuasan kerja tinggi, dan pendapatan bulanan tinggi cenderung tidak pergi ya, maksudnya tidak hilang. Kemudian analisis regresi logistik biner dalam paper mengungkapkan bahwa perbedaan gender, status perkawinan, dan frekuensi berpergian mempengaruhi kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, evaluasi model pada paper menunjukkan bahwa regresi logistik lebih cocok untuk memprediksi pemutusan hubungan dalam dataset dengan akurasi 0,8843 dibandingkan dengan random forest dengan akurasi 0,8456. Adapun untuk percobaan yang kami lakukan diperoleh nilai akurasi random forest sebesar 0,8539. Dengan demikian, dengan mempelajari hubungan-hubungan antara satu dan variabel dengan matriks korelasi, serta mempelajari hubungan terkait dengan variabel atau atribut apa yang paling penting dengan random forest, kami mendapati bahwa atribut-atribut ini dapat dievaluasi dan diimplementasikan perubahannya oleh perusahaan sehingga ini adalah mempengaruhi pengurangan atrisi sehingga atrisi ini dapat diatasi oleh IBM. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.